Shalom, apa kabarnya? Bertemu lagi di Habatus Hidupku Bagi Kristus. Hai adik-adik, hari ini kita belajar di Amsal 16 ayat yang 12 sampai ayat yang ke-15. Amsal 16 ayat 12 sampai yang ke-15. Tapi sebelum kita belajar, kita berdoa dulu. Tuhan Yesus yang baik, kami ucap syukur karena hari ini kami diberikan anugerah oleh Tuhan sehingga kami bisa belajar firman-Mu. Berkati kami supaya kami mengerti, memahami dan melakukannya dalam hidup kami. Dan hanya di dalam nama-Mu kami percaya berdoa. Haleluya. Amin. Adik-adik, kita akan belajar beberapa hal. Ini memang banyak sekali kata raja-raja gitu ya, tapi Bu Yohana akan menjelaskannya secara singkat untuk adik-adik supaya adik-adik pun bisa memahaminya. Bibir orang yang benar, di ayat yang ke-13 Ibu Yohana baca, bibir orang benar dikenan raja dan orang yang berbicara jujur dikasihinya. Bibir orang benar, apa itu artinya bibir orang benar? Orang yang berbicara jujur dikasihinya. Adik-adik, bibir orang benar artinya bibir ini mengatakan hal-hal yang baik, hal-hal yang memberkati, hal-hal yang jujur, hal-hal yang benar-benar murni dari dalam hati, bukannya lebay, bukannya punya motivasi tertentu. Misalnya gini, aku mau muji si A supaya nanti kalau di kantin aku dikasih jajan misalnya. Kamu kok bajunya bagus ya, keren Padahal hatinya ngatain bajunya biasa aja, tapi pengen memuji supaya dapat perhatian lebih atau mendapatkan sesuatu dari orang yang dipuji. Itu berarti bukan bibir orang yang benar. Mengapa? Karena orang benar akan mengatakan kebenaran tetapi tidak menyakitkan. Misalnya begini, ada orang yang kulitnya mungkin lebih hitam dari adik-adik, mungkin memang kulitnya memang lebih coklat dari adik-adik, tapi adik-adik merasa bahwa kulitnya sebagus. Saat anaknya itu bertanya, kulitku hitam ya, tapi adik-adik harus ngerti kalau ngomong sesuatu jangan sampai menyakiti. Memang jawabnya gini, memang kulitmu harus berbeda dari orang lain, lebih gelap dari orang lain, tetapi kamu cantik karena Tuhan memberkati kamu dengan kulit seperti itu. Harus bersyukur. Nah, itu namanya jawaban yang benar, jawaban yang tidak menyakiti. Beda kalau jawabnya gini, iya kulitmu hitam, kamu jelek itu karena kulit hitam. Nah, kira-kira kalau dikatain gitu, orang yang adik-adik katain gimana? Pasti sakit hati, bikin minder, tidak membangun. Hari ini kita belajar tentang bibir yang benar dikenan raja. Raja ini siapa? Raja kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Zaman dulu, zaman waktu Amsal ini ditulis, raja itu adalah posisi yang paling tertinggi di satu negara, orang yang paling dipandang, dihormati, disegani. Makanya banyak sekali ayat-ayat yang di ayat 12 sampai 15 ini tentang raja. 12, melakukan fasikan adalah kekejian bagi raja karena tata menjadi kokoh oleh kebenaran. Raja itu siapa? Ya Tuhan kita. Makanya ditulis seperti itu. Bibir yang benar tadi udah, kegeraman raja adalah bentara maut, tetapi orang yang bijak memadamkannya. Wajah raja yang percaya memberi hidup, dan kebaikan seperti awan hujan musim semi. Ini diartikan bahwa raja itu Tuhan, raja itu Yesus. Jadi mereka mengandalkan bahwa Yesus itu luar biasa. Bibir orang benar tadi, ucapan kita yang benar, bukan hanya Tuhan yang menjadi senang, tapi orang sekitar kita pun senang. Jadi berhati-hatilah dengan mulutmu ya adik-adik. Ada lagu kan, hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Nah, hati-hati, mulut ini sumber berkat juga sumber kutuk. Kutuk itu apa? Yaitu menyakiti, membuli, mengata-ngatai, itu sumber kutuk karena itu akan balik lagi ke kita. Tetapi kalau kita ngomong yang benar, ngomongnya tulus, itu akan balik lagi dengan kita dengan kebaikan dan ketulusan. Jadi kalau adik-adik mulai belajar berkata yang benar, yang baik, yang manis, yang sesuai dengan firman Tuhan. Mungkin ada teman-teman adik-adik, tolong bantuin dong bilangin ke mama nanti ya bahwa sebenarnya aku baik di sekolah, padahal anak itu nakal. Nah, adik-adik bagaimana nanti kalau ditanyain mamanya, si A ini baik apa nakal di sekolah gitu? Ayo
Jawabnya apa? Adik-adik kita hari ini udah belajar bahwa bibir orang benar diperkenan raja. Jadi adik-adik pun harus ngomong dengan kebenaran, dengan kejujuran, tetapi juga hati-hati. Si A itu bukannya nakal tante, tapi si A itu memang tidak tenang di kelas gitu. Atau adik-adik bisa berkata dengan bahasa yang lain supaya si mamanya juga tidak marah sama anaknya, si anaknya juga tidak merasa bahwa adik-adik ngadu-ngadu ke mamanya. Minta hikmat. Kalau adik-adik bingung berkata-kata bagaimana? Diam saja dan bilang permisi yang tante, aku mau pergi dulu. Nah, itu juga tidak berbohong karena adik-adik memilih untuk tidak berkata-kata. Jadi hari ini hati-hati gunakan bibirmu dalam perkataan, dalam ucapan, dalam perilaku pun harus hati-hati ya, supaya hidup kita diperkenan oleh Tuhan. Yuk tutup Alkitab, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus karena Engkau memberikan kami pelajaran untuk berhati-hati dalam ucapan kami. Mohon Tuhan berkati kami supaya kami menjadi anak-anak yang bisa berkata-kata benar dan terutama diperkenan oleh Tuhan. Dan hanya di dalam nama-Mu kami percaya berdoa. Haleluya. Amin. How about